Saat si Eun dan Suho hampir bertarung, tiba-tiba wali kelas muncul dan menghentikan mereka. Di saat itu, Bohom Seok mulai menyadari bahwa si Eun bukanlah siswa biasa. Malam itu, si Eun pergi bersama wali kelasnya ke rumah sakit tempat Yang Bin dirawat. Begitu mereka tiba, ibu Yang Bin langsung berteriak pada si Eun. Tapi hanya dengan satu kalimat, situasinya langsung berbalik. Seperti seorang jenius, si Eun menunjukkan obat dari tas Yang Bin dan menjelaskan bahwa Yang Bin menyuruh Bohom Seok menempelkannya di lehernya. Dalam kepanikan, ibu Yang Bin berbicara dengan wali kelas dan akhirnya kasus kekerasan itu ditutup begitu saja. Keesokan harinya, dua anak suruhan Yang Bin mendekati si Eun, bertekad untuk membalas dendam dan menyuruhnya ikut mereka keluar. Setibanya di toilet, si Eun masuk terakhir, lalu mengunci pintu dengan tenang. Sambil mengeluarkan ballpoint dari sakunya, si Eun mengingat kembali eksperimen anjing Pavlov dalam pikirannya. Dia membunyikan lonceng itu. Dia memberikan makanannya. Anjing itu mengeluarkan air liur. Dia membunyikan lonceng. Dia memberikan makanannya. Anjing itu mengeluarkan air liur. Tatapan mata dan ballpoint di tangan si Eun membuat dua anak suruhan itu ciut nyalinya. Si Eun hanya berkata, "Sudah cukup," lalu meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, si Eun langsung menjadi pusat perhatian sekolah. Sementara itu, Bohom Seok diam-diam mencari cara untuk mendekatinya. Di rumah sakit, Yong Bin menemui sepupunya yang dikenal sebagai petarung bernama Seok Dae. Dia memberinya uang dan memintanya untuk menghabisi si Eun. Seok Dae adalah orang yang menjalankan rentenir ilegal dengan menargetkan siswa yang kecanduan judi online. Baginya, selama ada uang, semua bisa dilakukan. Sore itu, Bohom Seok berjalan sambil mengobrol dengan si Eun, tanpa tahu bahwa geng Seok Dae sudah menunggu mereka di depan. Melihat si Eun yang kurus dan berpenampilan seperti murid teladan, geng Seok Dae tidak bisa memahami bagaimana mungkin Yang Bin bisa kalah darinya. Akhirnya, geng Seok Dae menyeret si Eun pergi, sementara Bohom Seok kembali ke kelas dan meminta bantuan pada Suho yang sedang tidur. Tapi Suho menolak karena katanya mereka bukan teman dekat. Bohom Seok langsung berkata bahwa ia akan membayar 2 kali lipat dari upah kerja paruh waktu Suho, asalkan mereka menyelamatkan si Eun. Suho pun menerimanya tanpa ragu. Terjebak di antara geng Seok Dae, si Eun mulai mengamati sekelilingnya dengan tenang. 3 orang di kiri dia lumpuhkan dengan cepat, yang di tengah dihantam menggunakan pot bunga, dan 2 sisanya dijatuhkan dengan serangan berdasarkan refleks bersyarat. Si Eun mulai menyerang ke 6 orang itu, seperti sudah menghitung semuanya sebelumnya. Seandainya semuanya berakhir di situ, mungkin si Eun bisa kabur. Tapi Seok Dae bukan orang sembarangan. Dia langsung membalas dan si Eun mulai menerima pukulan demi pukulan. Saat itu, Suho muncul dan tanpa kata langsung terlibat pertarungan dengan Seok Dae. Sementara itu, si Eun terus melawan anak buah lainnya. Pertarungan antara Seok Dae dan Suho berlangsung seimbang. Tak ada yang bisa unggul dengan mudah. Akhirnya, Seok Dae sendiri yang berkata, "Cukup." Di tengah kekacauan itu, Yang Bin mencoba menyerang si Eun dari belakang. Tapi Bohom Seok tiba-tiba muncul dan menghentikannya.
Untuk sementara, pertarungan pun berakhir. Mereka bertiga mulai membuka hati satu sama lain. Tapi di balik ketenangan itu, masih ada bayangan yang menunggu di kejauhan.